dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melakukan pendalaman MTPJ untuk edisi 7 sampai 13 Juli 2024. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya firman-Mu menguatkan kami semua, dan firman-Mu yang akan kami dalami saat ini dapat kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terus menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk MTPJ edisi 7 sampai 13 Juli, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 18, ayat 18 sampai ayat 27. Yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka yang mendengar itu berkata, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rangkaian cerita pada pasal 18 memperkuat pesan mengenai uang dan dua dunia. Ditulis dengan gaya Lukas yang khas, kisah-kisah itu menonjolkan orang-orang yang tertindas, yaitu seorang janda yang diperlakukan sewenang-wenang dalam ayat 1-8, pemungut cukai yang dianggap hina ayat 9-14, anak-anak kecil dalam ayat 15-17, seorang pengemis buta dalam ayat 35-43. Kemudian tampillah seorang pemimpin kaya. Ini bisa berarti ia adalah pemimpin sinagoge Yahudi, orang Farisi, atau anggota mahkamah agama. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ia tampaknya memiliki keinginan tulus untuk hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Ia mencari petunjuk Yesus Kristus sebagai guru yang mengajar mengenai tindakan yang harus dilakukannya untuk mendapatkan hidup kekal. Orang kaya ini memahami Yesus Kristus sebagai guru, tidak hanya memiliki tugas ilahi, namun juga memiliki kebaikan ilahi. Yesus merespons, "Mengapa kamu menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah." Ayat 19. Di sini Yesus Kristus ingin membuatnya menyadari bahwa hanya Tuhan Allah yang sempurna dan memiliki otoritas ilahi untuk hidup yang kekal. Hanya Tuhan Allah yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Pemimpin muda itu kemudian mengklaim bahwa ia telah mengikuti semua perintah Tuhan Allah. Ia tahu hukum-hukum agama dan peduli terhadap hidup keagamaannya. "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku," katanya. Ternyata semua itu belum cukup.
Yesus Kristus menyatakan masih tinggal satu hal lagi yang masih kurang padamu. Jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang dan ikutlah aku. Perkataan Yesus, tinggal satu hal lagi, dalam bahasa Yunani, eti ensoi leipe, menunjuk pada kerajaan Allah, keselamatan dan kehidupan kekal yang hanya ada pada Yesus Kristus. Itulah harta di sorga. Memiliki Yesus Kristus berarti memiliki segalanya. Ketika orang kaya itu sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus dan menerima keselamatan yang ditawarkan dengan cuma-cuma, ajakan Yesus datang dan ikutlah aku. Kai deuro ako hotel moi, mempunyai arti yang bersifat khusus. Mari ikut dan taat kepadaku. Ajakan Yesus Kristus ini menjadi tantangan bagi pemimpin muda tersebut karena ia sangat mencintai kekayaannya. Pemuda itu menjadi amat sedih dalam ayat 23 ketika mendengar perkataan Yesus Kristus. Muncul konflik antara cinta terhadap harta duniawi dan keinginannya untuk mengikuti Yesus Kristus. Akhirnya ia memilih kekayaan daripada mengikuti Yesus Kristus. Berangkat dari cerita ini, Yesus Kristus menyimpulkan, sukarlah bagi orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24. Apakah benar orang kaya tidak dapat masuk kerajaan Allah? Dalam pemahaman orang Yahudi, orang kaya pasti masuk surga. Kekayaannya membuktikan hidupnya dikenan oleh Tuhan Allah. Sedangkan orang miskin dianggap. Yesus melanjutkan perkataannya, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25. Apakah benar seekor unta dapat masuk lubang jarum? Di sini Yesus menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan sukarnya seorang kaya meninggalkan kekayaannya. Lebih mudah mengatur unta merendah untuk dilepaskan bebannya agar dapat ditarik masuk melewati lubang jarum, eye of the needle, dibandingkan mengatur seorang kaya merendah untuk melepaskan kekayaannya demi mengikuti Yesus Kristus. Sebagai binatang haram, dalam Imamat 11 ayat 4, Yesus memakai unta untuk menggambarkan keadaan orang-orang miskin, orang berdosa, dan orang bukan Yahudi yang memiliki kesempatan diselamatkan. Mengapa? Karena mereka menyadari keadaan diri sebagai manusia yang tidak layak, sedangkan orang kaya menyanjung dirinya karena harta. Kekayaan material seringkali dapat menjadi penghalang bagi seseorang dalam mencapai hubungannya yang benar dengan Tuhan Allah, untuk mengalami transformasi spiritual serta sepenuhnya bergantung kepadanya. Yesus Kristus memperingatkan dengan sungguh-sungguh bahaya kekayaan yang dapat menjauhkan orang dari kerajaan Allah dan keselamatan yang ditawarkannya. Bukan murid-muridnya yang bahkan murid-muridnya yang terdekat sekalipun terkejut mendengar. Mereka mengalami kesulitan untuk mencerna pengajarannya mengenai uang yang dianggap sebagai bahaya yang mematikan. Mereka bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26. Yesus Kristus ingin mengingatkan mereka bahwa keselamatan manusia bukan hasil dari usaha manusia, tetapi adalah anugerah Tuhan Allah semata. Sulit bukan berarti tidak bisa. Untuk itu Yesus menjawab, apa yang tidak mungkin bagi Allah, mungkin bagi manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan Allah mampu melakukan apa saja, tetapi kita tidak boleh memaksa kemauan dan kehendaknya. Percayalah bahwa Tuhan Allah sungguh lebih berkuasa dari semua kekayaan, karena kekayaan tidak bisa menjadi parameter garansi
bisa masuk kerajaan Allah. Tuhan Allah menganugerahkan bagi kita keselamatan, anugerah yang tak kita terima, yang tak layak kita terima, dan yang takkan pernah mampu kita peroleh sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kisah orang kaya ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu mencintai dan bergantung pada materi, melainkan mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan Allah dan melayani sesama. Kita harus melepaskan segala hal yang mungkin menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan Allah. Bukan berarti bahwa semua orang harus menjual semua harta mereka. Tetapi Yesus Kristus ingin mengajarkan bahwa kita harus siap melepaskan apapun yang mungkin menjadi prioritas utama dalam hidup kita, termasuk harta duniawi, demi mengikutinya dengan sepenuh hati agar kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, kisah ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh pemimpin muda kaya tersebut dan mengajarkan kita untuk menaruh kepercayaan dan bergantung pada Tuhan Allah agar dapat masuk kerajaannya. Bukannya menaruh kepercayaan pada berkat-berkat dari harta kekayaan. Kita harus memprioritaskan hubungan dengan Tuhan Allah dan kerajaannya di atas segala hal yang lain di dalam hidup. Demikianlah pendalaman MTPJ untuk edisi minggu ini, dan mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena pendalaman MTPJ boleh kami lakukan saat ini. Tuhan kiranya berkati firman-Mu yang telah ditaburkan ini, supaya tumbuh di setiap tanah hati yang menerimanya. Dan pimpinlah kehidupan kami, supaya selalu berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pendalaman MTPJ untuk minggu ini. Selamat melakukan tugas dan kerja kita di sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.